Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Hema Widiawati MPD, yang telah mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman kelas SD 20A yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan menonton video presentasi kami. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Marhama selaku pembuka pada presentasi kali ini, dan rekan saya Dwi Gina Kurniasi sebagai pemateri yang pertama, Zela Putri Priyatna sebagai pemateri yang kedua, dan Santi Purwanti sebagai penutup. Baik teman-teman, sebelum kita beranjak kepada materi, tahukah teman-teman berita mengenai anak sekolah dasar yang pindah sekolah ke sekolah luar biasa? Ya, namanya adalah Muhammad Firmansyah. Siswi sekolah dasar asal Salatiga, Jawa Tengah ini memutuskan untuk pindah sekolah dari sekolah dasar ke sekolah luar biasa, di mana sekolah luar biasa ini dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hal yang melatar belakangi adik Firman ini pindah sekolah adalah karena ia mendapatkan perilaku bullying oleh teman-temannya di sekolah lamanya. Awalnya hal ini pihak sekolah hanya menganggap candaan dan gurauan anak-anak biasa. Namun setelah beredar dan viral berita tentang adik Firman ini, akhirnya pihak sekolah melakukan mediasi kepada pihak keluarga untuk membujuk adik Firman tetap bersekolah di sekolah lamanya. Namun karena adik Firman ini mengalami trauma terhadap teman-temannya, ia tetap memutuskan untuk bersekolah di sekolah luar biasa. Dari kasus tersebut, kelompok 4 tertarik untuk mengambil materi yang berjudul Pendidikan Anti-Bullying. Lalu apa sih bullying itu? Kenapa aksi bullying dapat menghadirkan trauma terhadap korbannya? Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama, yaitu Dwi Gina Kurniasi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bullying. Pasti kita semua tahu apa itu bullying, karena secara sadar dan tidak sadar kita pasti pernah menjadi pelaku ataupun korban dari bullying. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bullying. Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bully, yang artinya gertakan, menggertak, atau mengganggu. Sedangkan arti bullying dalam arti luas yaitu salah satu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang kepada orang yang dilihat lebih lemah darinya. Dengan kata lain, orang yang lebih kuat akan mendominasi orang yang dilihat lebih lemah darinya. Jadi, bullying juga dapat dikatakan sebagai ancaman atau gangguan dari orang yang merasa lebih berkuasa, sehingga korban akan mengalami gangguan psikis berupa stres, depresi, dan juga merasa tidak aman dan nyaman berada di lingkungan tersebut. Bullying itu bukan hanya dilakukan secara kontak langsung saja, tapi juga bisa dilakukan secara kontak tidak langsung, seperti di media sosial yaitu Instagram, Twitter, dan juga media sosial lainnya. Jadi dapat disimpulkan, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dari individu ataupun kelompok dengan tujuan agar korban mengalami tekanan psikologis dan agar pelaku mendapatkan kepuasan dan juga pengakuan dari korban. Nah, bully ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, itu ada kontak verbal langsung. Nah, kontak verbal langsung ini contohnya yaitu mengancam, mengintimidasi, lalu menyebarkan gosip, dan juga lainnya. Yang kedua, itu ada kontak non-verbal langsung. Contohnya yaitu melihat dengan sinis, lalu menampilkan ekspresi yang meledek, atau menjulurkan lidah, dan juga lainnya.
Lalu yang ketiga itu ada kontak nonverbal tidak langsung. Contohnya yaitu mendiamkan, memanipulasi persahabatan sehingga retak, lalu sengaja mengabaikan, dan juga lainnya. Yang keempat itu ada pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini yaitu perbuatan merendahkan orang lain yang berkenaan dengan seks. Dan yang kelima yaitu ada cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya yang dilakukan oleh anak sebaya di internet atau media sosial. Nah, dalam bullying itu terdapat peran-perannya. Apa saja peran-perannya? Yang pertama, itu ada bully. Bully ini bisa dikatakan sebagai pemimpin dari bullying. Bully ini terlibat sangat aktif dalam bullying ini. Lalu yang kedua itu ada asisten bully. Nah, asisten bully ini juga terlibat aktif, tetapi asisten bully itu bergantung mengikuti perintah dari si bully. Lalu yang ketiga ada reinforcer. Reinforcer ini itu mereka yang ikut menyaksikan, ikut mentertawakan, dan memprovokasi si bully, dan juga mengajak orang lain untuk menonton aksi bullying itu. Lalu yang kelima itu ada defender. Nah, defender ini yaitu orang yang membela dan juga membantu korban, tetapi defender ini seringkali dijadikan korban selanjutnya. Lalu yang kelima ada outsider. Nah, outsider ini mereka yang tahu akan kejadian bullying, tetapi mereka tidak melakukan apapun, seolah-olah mereka itu tidak peduli. Lalu ada faktor penyebab orang melakukan bullying. Apa saja faktornya? Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini faktor penyebab yang dari diri pelakunya tersendiri. Contohnya yaitu dari faktor psikologisnya. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu faktor penyebab dari luar diri pribadinya. Contohnya yaitu keluarganya tidak harmonis, lingkungannya, dan juga teman sebayanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, tadi telah kita simak pemaparan materi dari pemateri pertama kita, yakni Dwi Gina Kurniasih. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana dampak serta hal yang harus dilakukan oleh guru ataupun sekolah untuk meminimalisir adanya tindak bullying. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dari pemateri kedua kita, yakni Zela Putri Priyatna. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dan bagaimana cara mencegah perlakuan bullying di sekolah. Dampak dari perlakuan bullying di sekolah itu beresiko sangat besar pada korban bullyingnya tersebut. Nah, bullying yang dilakukan secara fisik maupun mental akan berdampak pada traumatis dan depresi. Depresi ini ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kurangnya minat dari melakukan kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan dengan senang hati. Nah, kemudian dampak besar dari bullying itu, siswa yang menjadi korban bullying cenderung sulit untuk berpikir yang objektif dan rasional, sehingga berkemungkinan siswa tersebut akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan bunuh diri. Dampak lain dari perlakuan bullying di sekolah yaitu siswa yang menjadi korban bullying akan mengalami kesulitan dalam bergaul. Kesulitan bergaul ini merupakan kondisi di mana siswa mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain atau teman-teman sebayanya. Kenapa siswa tersebut menjadi sulit untuk bergaul? Karena korban bullying ini mengalami gangguan kecemasan sehingga membuat dirinya merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dampak lainnya yaitu siswa yang menjadi korban bullying akan merasa bosan atau tidak ingin datang ke sekolah, sehingga menyebabkan siswa tersebut bolos sekolah. Karena kecemasan dan ketika datang ke sekolah,
siswa yang menjadi korban bullying akan bertemu dengan pelaku bullying tersebut, sehingga siswa korban bullying ini merasa takut untuk datang ke sekolah. Dan juga karena siswa tersebut memilih untuk bolos sekolah, yang mengakibatkan siswa tersebut menjadi tertinggal dalam pelajarannya. Dan kemudian dampak lainnya yaitu siswa tersebut mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi mengikuti pelajaran di dalam kelas. Karena rasa sedihnya atau murungnya dan rasa cemasnya anak yang menjadi korban bullying itu menjadi sulit untuk berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Karena korban bullying ini ingat-ingat terus perilaku-perilaku yang diterimanya, perilaku-perilaku buruk yang diterimanya dari si pelaku bullying tersebut, sehingga berakibat pada prestasi dan minat belajarnya menurun. Kemudian mengalami gangguan fisik, yaitu misalnya bullying tersebut dilakukan secara fisik atau melukai fisik yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Kemudian gangguan fisik ini juga terjadi karena anak tersebut mengalami nafsu makan yang berkurang dan gangguan tidur disebabkan oleh gangguan kecemasannya, dan siswa tersebut berpikir atau mengingat-ingat hal-hal buruk yang diterima. Nah, itu tadi merupakan dampak dari perlakuan bullying di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, menciptakan suasana belajar atau menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer baik, dengan cara menciptakan suasana belajar dengan tanpa rasa takut dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Poin yang kedua yaitu buat lingkungan sekolah dengan sebaik mungkin dengan cara menciptakan suasana sekolah yang asri, aman, hijau, sehingga siswa merasa nyaman berada di sekolah. Poin yang ketiga yaitu dukungan dari sekolah terhadap kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh siswa. Poin yang keempat itu strategi dalam menghadapi bullying. Nah, ada 2 strategi di sini. Yang pertama strategi umum dan yang kedua strategi khusus. Strategi umumnya yaitu dengan menciptakan kultur sekolah yang baik. Rationo mendeskripsikan bahwa kultur sekolah yang baik yaitu pola, nilai-nilai, norma, kebiasaan yang dilakukan di sekolah oleh warga sekolah, yakni kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Kemudian yang kedua ada strategi khusus. Strategi khususnya yaitu dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal dari tindakan bullying. Kemudian membuat program aksi anti-bullying dan melakukan evaluasi atau pemantauan secara berkala, yang sangat berperan penting dalam mencegah perlakuan bullying di sekolah yaitu guru. Ketika ada siswa yang menghadapi atau yang menjadi korban bully mengadu kepada guru, tanggapan gurunya yaitu harus secepat mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan serius. Kemudian berterima kasihlah kepada korban bully ini karena sudah jujur dan mau berkomunikasi dengan guru. Kemudian berikan rasa aman kepadanya dan tanyakan gimana caranya untuk membuat dia merasa aman, tetap berada di sekolah dan belajar di sekolah. Kemudian yakinkan kepada siswa yang menjadi korban bullying ini bahwa dia dibully itu bukan karena kesalahannya. Kemudian cara mengatasi pelaku bullyingnya. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, guru harus sabar dan jangan cepat marah kepada pelaku bully ini. Ajaklah pelaku bully ini berbicara di tempat khusus supaya tidak
diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian guru mendengarkan versi dari pelaku bully ini mengapa dia sampai membuli temannya tersebut. Setelah pembuli ini menceritakan kepada guru, guru memberikan pengertian bahwa korban dari pembuliannya ini tidak terima atas perlakuan-perlakuan buruk yang diterimanya itu. Kemudian berikan pengertian bahwa hal tersebut itu tidak benar untuk dilakukan. Guru juga harus menjelaskan konsekuensi yang didapatkan dari perlakuan bully kepada temannya. Hal tersebut diberikan supaya pelaku bully ini menjadi jera dan tidak melakukan pembulian lagi. Dan berikanlah pengertian kepada pelaku bully ini atau menyadarkan pelaku bully ini bahwa perbuatan yang dilakukannya ini salah dan akan sendirinya pelaku bully ini meminta maaf kepada korban bully tersebut. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dampak dan bagaimana cara mengatasi bully di sekolah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, kita telah simak materi dari pemateri yang kedua, yakni dampak dan cara untuk meminimalisir adanya tindak bullying di sekolah. Untuk itu, mari kita tutup presentasi pada hari ini yang akan dipimpin oleh Santi Purwanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas bersama-sama. Bullying merupakan perilaku yang agresif dan dilakukan secara terencana berulang-ulang dalam periode waktu tertentu, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk menciptakan tekanan psikologis bagi para korban bullying tersebut. Nah, mereka melakukan bullying untuk mendapatkan pengakuan dari orang sekitar dan kepuasan tersendiri. Kemudian, faktor dari bullying itu sendiri ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang penyebabnya berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Misalnya, faktor psikologis. Kemudian, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan atau pengaruh lingkungan seperti teman-teman sebayanya atau teman-teman di sekelilingnya. Keluarga yang kurang harmonis juga bisa menjadi faktor eksternal itu sendiri. Faktor ekonomi keluarga, kemudian acara-acara televisi yang kurang mendidik juga bisa menjadi faktor eksternal. Kemudian, kecanggihan teknologi di era globalisasi ini sangat memungkinkan faktor terjadinya cyberbullying. Nah, bagaimana sih di era globalisasi ini justru cyberbullying itu bisa terjadi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa di era globalisasi ini kita bisa dengan mudah mengakses video-video yang ada di internet. Nah, banyak sekali video-video yang ada di dalam internet ini, video-video justru yang kurang berpendidikan. Apabila dilihat oleh anak-anak dan diimplementasikan di kehidupan nyata, bisa menjadi salah satu pemicu dari cyberbullying itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah hal tersebut? Yaitu bisa dengan cara mengawasi dan membatasi dalam penggunaan gadget itu sendiri. Kemudian bagaimana dampak dari anak-anak yang menjadi korban bullying itu sendiri, baik secara mental maupun secara fisik. Biasanya, anak-anak yang menjadi korban bullying akan mengalami trauma yang berat hingga depresi di kehidupan yang akan datang. Kemudian, biasanya anak-anak yang mengalami atau yang menjadi korban bullying itu sendiri memiliki kesulitan dalam bersosialisasi, dan dalam kehidupan sehari-harinya ia cenderung lebih suka menyendiri. Kemudian, biasanya anak-anak yang menjadi korban bullying itu sendiri bisa merasa kurang nyaman dalam lingkungan-lingkungan tertentu. Dan kita bisa mencegah atau bisa mengupayakan pencegahan dan mengatasi bullying itu sendiri di dalam ruang lingkup sekolah dengan cara menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer belajar baik, atau menata ruang lingkup sekolah dengan baik itu di dalam kelas ataupun
di lingkungan sekolahnya. Kemudian, dukungan sekolah terhadap kegiatan-kegiatan yang positif kepada siswa, seperti ekstrakurikuler yang didukung oleh para guru maupun sekolah, kemudian difasilitasi dalam pengembangan diri siswa. Kemudian bisa juga dengan menanamkan rasa saling menghargai kepada siswa sehingga tidak terjadinya bullying itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.